Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramli. Gimana gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Guru. Lama enggak pernah ketemu ya. Ya, senang sekali saya. Ingat saya mungkin 2 bulan yang lalu ya kita ketemu dan alhamdulillah setiap pertemuan kita, obrolan kita kayaknya saya selalu ingat karena bisa memberikan masalah-masalah yang bermakna lah di setiap pertemuan kita. Makanya Lalu ini kapan ya bisa ketemu lagi dengan Pak Lalu ya. Ngomong-ngomong nih Pak Lalu nih, tumben sekali nih. Katanya ada yang mau diobrolin tentang masalah ini yang mau dipecahkan begitu katanya. Iya Pak, ya gimana coba ceritakan gimana itu? Iya Pak, kayaknya dari kemarin saya juga ingin menelpon gitu Pak. Jadi Iya. ada sedikit masalah ini Pak. Jangan anggap masalah karena ini juga berkaitan dengan pekerjaan di sekolah. Pak. Gimana? Jadi di sekolah sekarang itu yang buat saya pusing, ada anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya pusing setiap hari, bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa jadi fokus belajar dan semangat. Nah, jadi permasalahan yang ada di kelas itu kadang-kadang terbawa ke rumah. Saya juga bingung ada apa gitu. Ini yang membuat saya ingin sekali menelpon Lungguh dari kemarin Pak. Hari ini. Iya. Jadi obrolan kita ini terkait atau bisa kita anggap tujuan lah begitu kan, obrolan kita ini terkait dengan Lungguh beberapa kali pertemuan begitu dalam atau proses pembelajaran siswanya tidak fokus ya begitu kan? Ya benar sekali. Ya. Terus gini, Pak Lalu itu yang fokus belajar yang seperti apa begitu? Fokus belajar yang seperti apa yang kemudian Pak Lalu dirasakan itu sebagai sebuah masalah begitu? Fokusnya yang seperti apa begitu? Iya, jadi kebetulan karena sekarang ini lagi tahun ajaran baru Pak ya. Jadi saya mendapatkan siswa-siswa yang baru yang transferan dari kelas 4 sebelumnya, karena yang juga pegang kelas 5 sekarang ini Pak Guru. Iya. Jadi setelah baru beberapa hari kita mulai aktif proses pembelajaran, saya amati perilaku beberapa siswa ini ada yang tidak fokus gitu dengan apa yang dia lakukan di kelas itu. Nah, apakah mungkin penyebabnya gara-gara masalah pribadi mungkin, apakah kesulitan memahami materi mungkin, atau yang tidak kondusif mungkin. Nah, itu yang belum pahami nih. Nah, jadi apakah kebisingan mungkin di kelas sebelah, apakah letak kelas yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa mungkin. Nah, ini yang belum yang pahami, sehingga ingin sekali memecahkan masalah ini dengan Lungguh. Itu yang kejadian itu yang rasakan sekarang di kelas Pak Guru. Berarti yang saya tangkap bahwa ada beberapa siswa Pak Lalu yang beberapa saat ini yang kurang fokus begitu. Iya, benar. Terus selama pembelajaran yang Pak Lalu laksanakan mungkin di beberapa pertemuan yang kemarin-kemarin itu menyimpulkan bahwa dia tidak fokus itu
bagaimana kelakuan atau suasana di kelas, kemudian apa yang dirasakan oleh Pak Lalu ketika mengajar sehingga anak ini enggak fokus itu. Rasanya seperti apa ketika ngajar waktu itu? Iya, jadi begini, kalau Tia rasakan dari antara pembanding ini Pak Guru ya, kalau kemarin Tia rasakan siswa itu lebih bersemangat dalam proses pembelajaran gitu. Kurang bersemangat ya? Iya, kalau sekarang anak-anak ini ada beberapa sih memang Pak Guru, tidak semuanya. Iya, Ini ya. ada kebetulan siswa yang sekarang ini jumlahnya ada 22. Oh, iya, Jadi iya. yang tidak fokus itu mungkin bisa dianggap bilang 30%-an lah. Nah, ini yang 30% ini yang membuat kadang-kadang kegaduhan karena dia tidak fokus belajar sehingga tindakannya itu sering mengganggu teman-teman yang lain yang anggap fokus gitu, yang semangat belajar. Nah, itu yang ingin yang selesaikan, solusinya bagaimana, nanti apa kira-kira yang Gitu. diterapkan dengan 30% anak yang tidak fokus ini. Nah, itu yang dirasakan untuk saat ini, Pak Guru. Ya. Baik, jadi saya tangkap bahwa tadi salah satu indikator lah bisa kita katakan ya, bahwa anak itu kurang fokus di dalam belajar, tentu dilihat dari semangatnya begitu ya. Dilihat dari semangat mereka belajar. Ya, kemudian begini Pak Lalu, apa saja yang sudah Pelungguh terapkan di pembelajaran itu, kenapa bisa semangat mereka kok kurang begitu? Apa saja yang sudah dilakukan, mungkin dari dari persiapan mungkin, atau dari kegiatan sehari-harinya mungkin, atau bagaimana? Oke, memang dari awal pembelajaran untuk sekarang ini yang tidak jauh-jauh berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Gitu ya? Ya, seperti awal pembelajaran kita lakukan perkenalan antara guru dan siswa gitu, terus itu tuh awalnya apa gitu. Terus setelahnya itu kita tahap untuk memberikan semacam aturan kelas gitu. Ya. Itu baru kita laksanakan proses pembelajaran. Nah, yang laksanakan pada proses pembelajaran ya seperti tahun-tahun kemarin juga, ada ceramah gitu, ada kayak ceramah seperti biasa, memberikan tugas, kadang sekali-sekali juga kita ajak untuk bermain apalah ice breaking seperti biasa layaknya tahun-tahun kemarin gitu. Ya. Gitu, tapi dengan pola yang tahun kemarin itu ya rasa ada 30% anak yang bilang tadi itu tidak semangat gitu. Itu yang ingin tahu penyebabnya dan apa mungkin gara-garanya itu. Karena dia kalau yang terangkan pas belajar ada yang tidur, ada yang mengganggu temennya gitu, sehingga fokus kita belajar di dalam kelas itu tidak nyaman gitu. Oh ya. Jadi pola belajar juga anak itu kan seperti yang disampaikan Pak Lalu tadi itu mempengaruhi juga kan begitu. Iya. Kaitannya dengan apa yang dilakukan saat belajar. Kaitannya dengan semua itu seperti tadi ada perkenalan, aturan kelas yang Pak Lalu lakukan. Rangkaian seperti itu kan tentu melakukan atau melaksanakan metode begitu kan, metode dalam salah satu metode ya dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tahu Pak Lalu, metode-metode pembelajaran yang yang sudah dilakukan kaitannya dengan bagaimana proses pembelajaran itu, bagaimana respon mereka begitu. Mungkin dengan metode ini responnya seperti ini begitu, kok seperti itu gitu. Iya, makanya Kang, memang sih sebelum yang melakukan kegiatan proses belajar terlebih dahulu yang memberikan semacam rencana ke depan, tujuan Iya. pelajarannya seperti ini, kita akan
apa namanya itu, belajar kadang-kadang tidak hanya di kelas, kadang-kadang belajar di luar gitu, itu salah satu metode yang terapkan. Tapi dengan janji-janji yang berikan kepada anak itu ternyata tidak mempan juga ternyata. Tidak efektif begitu ya kita katakan ya. Iya. Ya. Kurang efektif begitu ya. Iya, kurang efektif. Baik, jadi beberapa metode sudah dicoba juga, namun belum efektif. Yang ingin saya tahu dari Pak Lalu, karakter apa namanya itu, karakter murid pelungguh itu yang gimana begitu. Jadi dari ini kan kita bisa melihat begitu, karakternya seperti apa murid-muridnya di kelas itu. Ya kalau karakternya itu beragam. Kan memang ada yang semangat gitu, ada yang aktif gitu. Nah, ya. tapi ada juga yang malas gitu, ada yang tidak semangat dengan pembelajaran yang terapkan di kelas. Nah, ini yang masih bingungkan, kenapa itu bisa terjadi, padahal dengan tahun kemarin tidak terjadi. Ya. Ada tidak? Teman-teman, lanjut. Ada tidak ini apa namanya itu keluhan dari murid-muridnya? Kok saya nggak semangat sekali belajar atau gimana? Ada nggak pernah dapat keluhan? Ya ada sih memang. Kalau yang tangkap dari mereka itu ada yang ingin belajar seperti layaknya anak-anak kota katanya. Bagaimana kalau kita itu harus menggunakan HP katanya, gimana biar lebih mungkin asik. Lebih ke mungkin maksudnya lebih ke ini ya, ke gaya belajar ya mungkin ya. Iya Pak, mereka ingin mengikuti gaya-gaya mereka. Kadang-kadang kita study tour gitulah Pak, ingin belajar keluar gitu, ingin tidak hanya bercerita saja gitu. Sekali-sekali kita pergi ke lokasinya lah Pak gitu. Itulah katanya itu yang mereka inginkan. Terus Pak Lalu menanggapi seperti itu gimana untuk menanggapi anak-anak seperti itu? Ya untuk saat ini sih seperti yang bilang, oh ya nanti kita usahakan gitu. Nanti kita usahakan kalau memang memungkinkan waktunya dan semua mendukung, fasilitas, sarana-prasarana mendukung, ya insya Allah kita akan laksanakan gitu aja sih, janjikan kepada anak-anak. Terus terus kan dalam pembelajaran itu kan ada kalanya anak juga pernah enggak melihat satu keadaan di mana anak itu senang sekali belajar? Pernah sih, Pak Guru. Gimana? Kadang-kadang pas ketika yang mengajak mereka apa namanya itu menggunakan LCD proyektor misalnya, nah itu kadang-kadang itu mereka senengin gitu. Senang ya? Kita ajak dia nonton langsung seperti itu, kadang-kadang mereka senang. Oh iya. Berarti seperti apa yang disampaikan tadi itu kan beberapa hal yang apa namanya itu banyak alasan mereka kenapa mereka tidak fokus begitu kan. Mereka tidak fokus dalam dalam belajar mereka. Salah satunya tadi adalah mereka kurang semangat begitu kan. Kemudian dari pengaruh keinginan gaya belajar mereka yang ingin dituruti begitu. Selama ini Pak Guru menerapkan atau memberikan stimulus kepada mereka supaya fokus itu seperti apa yang dilakukan? Ya untuk ada sih beberapa rencana yang ingin diterapkan gitu kan. Mungkin dengan caranya merubah metode pengajaran gitu. Mungkin lebih seperti yang mau terapkan itu seperti diskusi kelompok, permainan edukatif gitu, kayak menampilkan mungkin menggunakan media yang
pembelajaran seperti video, infografis, dan alat peraga mungkin itu yang mau tambah gitu kan. Dengan tujuan ini lebih menarik dan mudah dipahami gitu. Oh iya iya iya. Nah sekarang begini. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak banyak faktor begitu ya, bisa kita katakan banyak faktor kenapa mereka tidak fokus belajar. Salah satunya adalah tentang tentunya semangat mereka turun kan, ada waktu turun, kemudian ada gaya belajar yang mungkin mereka mau bervariasi begitu kan. Kemudian Pak Guru juga coba untuk beberapa metode atau apa namanya itu pembelajaran yang dimulai dari perkenalan, aturan kelas dan sebagainya juga sudah dilakukan. Namun di lain waktu juga terkadang mereka fokus tetapi sebentar begitu kan, karena gaya belajar mereka yang ingin begini dan begitu. Kemudian karakter anak juga sudah tadi disampaikan bahwa anak itu kepinginnya ada perubahan begitu kan, ada perubahan ya, dan Pak Guru juga sudah memberikan alternatif yang bisa dilakukan. Nah, yang ingin saya penasaran nih, tentunya Pak Guru sudah apa namanya itu tahu betul begitu kan, tahu betul karakter peserta didiknya. Kira-kira nih metode apa yang mau dicoba begitu sehingga fokus belajar siswa itu lebih meningkat lagi begitu. Kira-kira metode apa yang ingin dilaksanakan? Ya seperti ada sih beberapa rencana seperti yang dia bilang tadi juga Pak Guru, seperti itu ingin merubah metode pengajaran gitu. Nah, metode yang seperti apa Pak? Metode yang seperti apa? Misalnya begitu. Ingin kan seperti yang dia bilang juga tadi, ada semacam diskusi kelompok mungkin yang akan buat lebih sering, lebih banyak permainan pembelajaran edukatif gitu. Dan juga ingin membuatkan proyek-proyek yang berkolaborasi lah gitu. Melalui proyek ya. Untuk menjaga minat siswa itu. Nah juga yang ingin variasi materinya menggunakan media gitu, seperti media pembelajaran yang variasi menggunakan media ya. Gitu. Nah, itu juga ingin melakukan pendekatan personal mungkin juga yang bermasalah ini bagaimana gitu. Nah, itu yang ingin dilibatkan juga orang tua, sekolah dan apa namanya psikologisnya, dia juga ingin gitu tahu juga anak-anak ini nanti psikologis sana ya, psikologis lebih mendalami ya. Karena tadi hanya melihat dari karakter, kemudian sekarang ingin apa namanya itu ingin lebih dalam lagi ke psikologisnya ya. Benar. Iya, benar. Menarik ini. Selain itu apalagi Pak yang kira-kira ingin dia apa nama itu? Jadi coba begitu di dalam metode ini. Dia juga menggunakan lebih ke penggunaan teknologi mungkin Pak, dengan menggunakan aplikasi teknologi ya. Penggunaan aplikasi terbaru misalnya kayak Quizzes gitu, Kahoot, banyak lagi. Nah itu mungkin yang diterapkan di kelas. Nah dengan adanya aplikasi-aplikasi teknologi yang membantu anak-anak ini lebih giat dalam proses pelajaran dan lebih fokus gitu. Itu yang mau. Jadi betul. Jadi saya ingin apa namanya itu merangkum sedikit ini tentang apa rencana kedepannya. Salah satunya adalah dengan diskusi kelompok seperti yang disampaikan tadi. Ini menarik ya, karena jarang-jarang loh ya yang apa namanya itu ini di apa ya fokuskan ke sana kan. Kemudian dalam bentuk proyek nanti, kemudian ini media yang akan digunakan bervariasi ya, seperti apa yang disampaikan tadi. Kemudian pendekatan personal, kemudian tidak hanya itu, tetapi pendekatan juga kepada kepala sekolah ya, kepala sekolah dan guru-guru yang lain kayak seperti apa yang disampaikan. Ini menarik menurut saya. Ini adalah lebih mendalami psikologi anak
ini menarik. Kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi ya, seperti misal ada kuis dan segala macam yang ingin dicoba begitu kan. Benar sekali. Menarik sekali ini. Saya rasa ini saya merinding juga ini dengarnya. Jadi membayangkan bagaimana serunya begitu ya, serunya belajar nanti di dalam kelas yang ada apa namanya itu, ada menggunakan teknologi, ada LCD, ada musiknya. Kalau saya lihat begini kan, ini ada LCD-nya, ada musiknya, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada permainan, ada juga proyek. Ini saya rasa luar biasa sekali ya, bagus sekali. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini tentu menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Saya rasa saya terbayang di pikiran saya, wah seru sekali pembelajaran yang seperti ini. Saya rasa bisa meningkatkan fokus belajar siswa kita. Nah, di setiap obrolan kita tentu lagi menarik ya, saya rasa selalu memberikan makna yang sangat berarti, yang menarik sekali tentang obrolan-obrolan kita tidak hanya hari ini tetapi di bulan-bulan yang lalu ketika itu. Nah, sekarang ini saya melihat tadi agak pusing kelihatannya, kok sekarang senyum-senyum sendiri. Rasa plong, rasa gimana itu? Bagaimana perasaan Pak Lalu ketika kita sudah ngobrol, refleksinya seperti apa begitu? Iya, situasi dan rasa yang seperti ini yang inginkan dari kemarin, Pak Guru, semenjak yang ngobrol dari tadi dengan Pak Guru, ya, yang rasa ada semacam ide atau fresh atau dukungan gitu. Rencana-rencana yang ingin lakukan itu ternyata Belienggih menganggapnya baik gitu. Nah, ini yang angin segar menurut yang, dan ingin sekali yang cepat-cepat laksanakan di kelas gitu. Ya tadi kelihatan kok masalah sekali. Ternyata setelah kita ngobrol, saya melihat sudah mulai ada senyum, ada sudah ada bayangan begitu kan, sudah ini plong sekali kelihatannya. Oh ya, ini kira-kira nih kita juga, saya pribadi tidak sabar ingin mendengarkan hasilnya. Bagaimana sih pembelajaran yang asik begitu ketika sudah lengkap kita sudah siap betul begitu kan, dengan mengajar menggunakan alat teknologi, video, metode yang bervariasi, kompak bersama anak, kolaborasi, kerjasama. Saya rasa ini, saya kebayang ini, wow seru sekali begitu. Nah, rencananya ini kapan ini mau dicoba begitu, mau dilaksanakan ini? Ya, bagaimana menerapkannya nanti di kelas itu kira-kira seperti apa? Apa sih? Rencananya secepatnya, Pak Guru. Setelah yang mendapatkan macam dukungan dan seperti ini, insya Allah besok pagi akan menerapkan di sekolah gitu. Persiapannya bagaimana persiapannya? Tentunya yang akan memberitahukan kepada semacam koordinasi dulu dengan betul. sekolah, dengan teman-teman sejawat yang juga butuh dukungan dari mereka, dan tentunya kepala sekolah juga memfasilitasi dengan keinginan-keinginan yang tadi kita serta-merta kita ingin begitu dan akan didapatkan. Tentunya butuh dukungan juga dari kepala sekolah, dan tentunya kesediaan media alat tadi juga kita butuhkan sekali biar untuk mendukung terlaksananya keinginan-keinginan tadi. Ya, betul. Jadi tidak terasa ya, saya ingin mendengarkan informasinya nanti ya, bagaimana keseruannya dalam mengajar nanti di di pertemuan kita yang akan insya Allah bulan depan. Dan menarik menurut saya obrolan-obrolan kita ini lebih bermakna begitu kan.
Dan nanti saya berharap juga, misalnya nih Pak Lalu ingin teman bicara atau ingin berdiskusi atau ingin ngobrol-ngobrol santai dengan saya, entah dengan adanya masalah atau mungkin ada yang mau direncanakan dan segala macam, bolehlah menghubungi saya nanti biar lewat WA atau bisa kita ketemu langsung. Dan saya berharap Pak Guru juga menceritakan ya nanti hasilnya. Siap, Pak Guru. Itu yang Ya, diharapkan juga ini. Mudah-mudahan. baik, saya insya Allah minggu atau bulan depan kita ketemu lagi, Pak Lalu. Saya kok merasa bahagia sekali bertemu dengan Pak Lalu kembali setelah 2 bulan yang lalu kita ketemu ya. Salam sama keluarga, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dalam mengajar. Saya yakin Pak Lalu bisa kok menjadi guru yang terbaik bagi siswa. Amin. Ya. Baik Pak Lalu, kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, Pak Lalu ya. Siap, Pak Guru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guru. Ya. Nah, kembali ke pertemuan kedua. Ya. Oke. Halo Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali saya bertemu kembali dengan Pak Guru ini. Gimana kabarnya terlebih dahulu ini? Alhamdulillah, Pak Lalu. Iya ini kalau tiang kangen ini ketemu sama Pak Lalu. Kalau tiang ketemu dengan Pelinggih walaupun lewat media daring gini saya rasanya senang sekali gitu. Tetapi alhamdulillah. Tapi katanya Pelinggih tadi kasih tahu sebelumnya ada sesuatu yang ingin diomongkan dan ada masalah apa itu yang seperti sekali Pak Guru. Saya ingin penasaran. Gimana iya, gitu Pak Guru? Jadi bingung sih sebenarnya, kebetulan ini kan tahun ajaran baru begitu kan. Tahun ajaran baru saya dipercayakan masih memegang di kelas 6. Tapi saya agak malu loh cerita ini. Tenang saja Pak. Kita di ini di percakapan ini nggak ada yang lain Pak. Nah, aman. Tapi saya yakin Pak Lalu teman yang baik untuk diajak ngobrol. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak Lalu ya bisa atau mau mendengarkan keluh kesah saya begitu. Jadi begini Pak Lalu, di tahun ajaran baru ini saya alhamdulillah masih dipercayakan untuk megang di kelas 6. Kemudian yang naik ke kelas 6 ini sekarang berjumlah 20 siswa. Lumayan banyak juga. Ya, selama 1 minggu ini di tahun ajaran baru ini saya menemukan ada 2 siswa saya yang naik ke kelas 6 ini yang jarang masuk begitu. Iya. Bahkan saya tanya sama teman-temannya, dia itu kayak tahun dulu juga seperti itu dia Pak Guru katanya, dia jarang masuk begitu. Jadi saya bingung begitu. Saya coba tanya-tanya teman-temannya yang berdekatan rumahnya juga sama, dia malas sekolah Pak Guru. Itu katanya. Iya. Jadi ada siswa saya yang tidak aktif lah masuk sekolah. Iya. Berarti ceritanya gini Pak Guru Pelinggih masih menetap mengajarkan kelas 6. Ya. Tapi siswa baru ini yang Pelinggih pegang sekarang ada yang jarang masuk gitu. Ada berapa orang? Ada berapa siswa ini Pak yang ada dua sih yang ada 2 orang Nah setelah Pelinggih mengetahui anak ini kira-kira apa penyebabnya ini Pak Guru? Kenapa kira-kira setelah Pelinggih
apa namanya itu, pernah Belinggih tanyakan apa tidak? Apa kira-kira alasannya anak-anak ini, Pak Guru? Iya. Yang seperti itu. Jadi memang saya kan setiap tahun ajaran baru saya menerima raport ya, menerima raport dari guru kelas bawahnya, kemudian menerima juga catatan begitu, catatan. Ada buku catatan karena kami di wali kelas di SD itu ada wali kelas sekaligus menjadi guru kelas. Kami menerima catatan perilaku siswa. Nah, yang anak ini di perilakunya memang dia di kelas 5 itu jarang masuk begitu. Sehingga saya kan penasaran jadinya. Penasaran, kemudian saya harus mulai dari mana ini? Seperti tadi saya coba tanya temannya, kok dia enggak masuk begitu. Ada temannya yang mengatakan ya memang males Pak Guru, dari dulu dia jarang masuk. Kemudian saya tanya teman-temannya yang lain juga sama. Dia memang malas dari dulu. Nah, kemudian saya coba hubungi wali kelasnya dulu gitu kan. Saya ngomong sama wali kelasnya, kok bisa seperti anak-anak ini seperti apa? Seperti ini begitu. Apa dulu enggak pernah dikasih tahu atau enggak pernah dikonfirmasi orang tuanya? Wali kelasnya bilang, sudah sih dulu kami konfirmasi katanya. Sudah kami konfirmasi, tapi ini masih belum juga bisa aktif anak ini. Iya. Setelah Lungguh melihat anak ini jarang masuk, yang Belinggih rasakan itu bagaimana Pak Guru sekarang? Jujur ya, kalau guru kelas 6 mungkin berbeda ya dengan guru-guru yang kelas bawah. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di kelas 6 itu adalah kelas terakhir ya di tingkat dasar. Jadi persiapan yang matang, kemudian pembinaan yang matang terkait dengan materi untuk dapat nanti menyelesaikan tugasnya sampai ujian nasional atau yang kita sebut sekarang ujian bersama, ujian sekolah begitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika anak ini dia tidak aktif, tentu nanti itu yang dilakukan di waktu ujian, karena waktu ujian itu ceritanya di kelas 5 dulu dia sempat juga enggak masuk ketika ujian semester. Nah, saya khawatir besok di ujian nasional, ujian sekolahnya dia enggak aktif. Kemudian kalau dia enggak hadir di mata pelajaran, tentu dia tidak akan bisa maksimal di dalam menjawab soal ujian sekolah besok. Nah, ini saya khawatirnya begitu. Benar sekali. Kalau udah lulus lah, ya ini kan tanggung jawab saya sebagai guru, itu kan terutama ini mau lulus kan, berat begitu. Makanya aduh, susah ini. Saya harus mulai dari apa, metode apa, enggak bisa saya lakukan kalau memang anaknya enggak ada di sini kan. Ya. Benar sekali Pak Guru. Memang Lungguh berhadapan dengan sesuatu yang ya lumayan lah ini Pak Guru. Karena kita tahu bagaimanapun juga Belinggih ini mengajar di kelas 6 yang tentunya endingnya di sini besok. Nah, dan ternyata Belinggih menemukan siswa yang seperti itu yang agak berat juga. Nah, tapi yang tahu Belinggih inginkan seperti apa sekarang Pak Guru? Saya ingin, ya betul, saya ingin berharap ya semua siswa saya yang naik ke kelas 6 ini aktif begitu kan, aktif mulai dari kehadiran, mulai dari pembelajaran, sehingga saya betul-betul memang sebagai guru kelas 6 itu mulai dari tahun ajaran baru itu sudah persiapkan dengan matang. Ada juga saya buat kelompok belajar begitu. Jadi begitu masuk tidak hanya perkenalan, membuat kemudian kesepakatan kelas, kemudian jadwal, tetapi saya juga membuat grup belajar untuk meningkatkan belajar, karena
jam belajar atau masa belajar di kelas 6 ini tidak sama dengan di kelas yang lain begitu. Biasanya kita lebih dulu selesai di semester 2 itu kita belajar kalau tidak salah 4 bulan. Jadi 3 bulan itu sudah mulai dari proses persiapan ujian praktik dan ujian sekolah begitu. Iya. Makanya satu bulan kita selesai, kelas 6 selesai, siswa kelas yang lain 1 bulan masih belajar begitu. Iya, benar sekali Pak. Kalau kita lihat memang kalau guru kelas 6 itu, kalau yang perhatikan sih memang agak padat juga, sedikit sekali memang kesempatan mereka untuk belajar gitu kan, karena mau tidak mau mereka akan dihadapkan dengan beberapa ujian yang sangat mepet gitu. Nah, tentunya kalau kita temukan ada beberapa siswa yang seperti yang Pak Guru bilang tadi, yang tidak aktif sekolah, itu akan menjadi kendala gitu Pak. Nah, yang ingin yang tanyakan sekarang, Pelunggu, apakah ada rencana ke depan gitu? Apa kira-kira rencananya agar siswa ini kembali aktif seperti teman-teman yang lain, Bang Guru? Apakah ada rencana khusus gitu? Gimana? Rencananya pertama koordinasi lah dari semua pihak dulu. Iya. Ini kan saya akan coba meminta saran dari kepala sekolah, guru kelasnya dulu dan rekan-rekan guru sejawat yang lain. Kemudian saya coba akan mencari tahu informasi lebih dalam terkait dengan keberadaan tentunya ya, keberadaan dua siswa saya ini, baik melalui informasi teman-temannya di kelas. Tidak hanya itu, saya akan coba melakukan kunjungan ke rumahnya. Kunjungan pertama saya akan bersama anak-anak begitu kan, rencananya saya akan bersama teman-temannya karena lokasi sekolah saya cukup cukup jauh lah dari perkampungan, rumahnya begitu. Jadi saya harus ditemani dengan beberapa siswa, tidak semua si anak-anak, nanti untuk yang dekat rumahnya nanti saya akan ajak, saya akan coba ngomong sama orang tuanya, masalahnya di mana, kemudian saya akan menjelaskan kepada kedua orang tuanya tentunya, bekerja sama dengan kedua orang tuanya, karena kelas 6 ini adalah kelas yang terakhir, jadi sayang sekali kalau anak ini tidak aktif atau tidak mengikuti pembelajaran akar sayang karena sudah lama dia tunggu, sudah 5 tahun sudah dia belajar, tinggal di penghujung ini saja. Saya akan minta kerjasama dari orang tuanya untuk sama-sama memberikan pemahaman begitu. Kalau orang tuanya sudah paham, tentu saya akan mengajak anak ini, saya akan mencoba nanyakan dia dulu yang seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan di sekolah ini, kemudian kenapa bisa tidak aktif begitu. Iya, luar biasa. Iya, sangat-sangat luar biasa Pak Guru. Ini yang dengar tadi Plinggih mau aksi langsung, kunjungan ke rumah, koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, ini sangat luar biasa Pak Guru. Nah, selain itu mungkin ada lagi rencana-rencana yang Pelungguh ingin lakukan? Ada. Saya akan pertama ingin membuat sebuah pendekatan khusus lah, perlakuan khusus lah kepada anak ini. Ya, contohnya misalnya ketika dia di sekolah, saya akan mencoba menyapa dia di setiap hari, kemudian memberikan perhatian lebih ketika pembelajaran, saya akan memberikan perhatian yang lebih. Tentu saya akan membuat dia, dua siswa saya ini nyaman lah di sekolah dulu. Tujuan saya dia nyaman di sekolah dulu, sehingga dia tidak ada rasa ingin, oh saya enggak mau sekolah kok, saya enggak senang sekolah. Saya ingin membuat dia nyaman lah di sekolah. Karena
menurut saya kalau dia sudah nyaman di sekolah, tentu kecil kemungkinan dia tidak akan tidak aktif lagi. Kalaupun dia tidak akan aktif lagi, atau kalaupun dia tidak masuk di beberapa hari, tentu saya akan memberikan dia semacam kelonggaran lah. Contoh misalnya, anak, nanti kalau kamu tidak masuk, tolong kasih tahu Pak Guru. Pak Guru yakin, Pak Guru akan kasih izin kok. Yang penting kamu kasih tahu begitu. Jadi tidak langsung mengharuskan dia masuk, karena bisa jadi, saya berpikir bisa jadi dia tidak masuk mungkin ada sesuatu dan lain hal. Makanya saya mengantisipasi untuk itu. Yang penting poinnya adalah saya ingin membuat dia nyaman di sekolah. Kemudian saya akan melakukan kunjungan ya intensif lah. Mungkin dalam 1 bulan itu 1 kali saya akan memberikan kunjungan ke rumahnya. Bahkan kalau diperlukan misalnya 2-3 kali saya akan pergi ke sana. Yang penting saya berpikir ini adalah anak saya, karena jujur sebagai seorang guru tentu di kelas 6 saya merasa siswa saya adalah anak saya juga begitu. Makanya ya enggak apa-apalah kalau saya 2-3 kali ke rumahnya dan segala macam. Dan yang kami bicarakan di rumahnya ya tidak fokus ke inti permasalahan. Yang penting anak itu nyaman. Kalau saya datang, Pak Guru saya datang, mereka sudah paham begitu kalau dicari sama gurunya. Tanpa saya harus sampaikan, oh saya datang begini, enggak. Karena pernah dulu ada siswa saya yang kasusnya sama, tetapi itu di semester 2 begitu, mendekati ujian, ada yang seperti itu. Saya ke rumahnya, saya nggak nanya apa-apa, saya hanya ke rumahnya, duduk, ngobrol sama orang tuanya, udah selesai. Jadi enggak ngomong-ngomong. Tiba-tiba besok masuk, kenapa kamu masuk? Lah malu Pak Guru dicari terus sekolah begitu. Ini saya rasa ini pengalaman-pengalaman yang dulu saya ingin coba juga. Tapi karena ini adalah tahun ajaran baru, saya belum tahu anaknya, orang tuanya begitu kan lebih dalam. Karena kemungkinan di 1 minggu ini saya hanya bertemu 2 kali ya, 2 kali. Di hari pertama dan di hari yang ketiga. Sempat tahu namanya sih, cuma ke dalamnya maksud saya. Jadi siapa orang tuanya, kemudian karakternya, kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang belum saya temukan. Karakternya secara baik begitu. Ya, luar biasa sekali Pak Guru. Kalau Tiang dengarkan dari tadi, Tiang juga mendapatkan kuliah gratis gitu dari Bapak ini. Luar biasa. Jadi dengan kejadian-kejadian yang Pelunggur bilang di awal tadi, sebenarnya sudah terjawab dengan sendirinya ini Bapak. Makanya